Di balik sosok seorang pengusaha sukses, selalu terdapat kisah perjuangan yang penuh liku-liku. Begitu pula dengan Delta Hesti, Chandra Pratiwi yang dikenal sebagai Mami Hesti. Istri dari pengusaha ternama Tom Liwafa yang dikerap disapa dengan tapi itu Papi Tom ya, yang kembali viral sebagai Mami, Mas, Yun, dan Fauzana. Ya, dari seorang perempuan yang hanya lulusan sekolah SD, ia berhasil merintis bisnis dari nol hingga dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Surabaya. Dalam sebuah wawancara di podcast Armuji yang disiarkan beberapa waktu lalu, Delta Hesti membagikan perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan. Ia menceritakan bagaimana dirinya yang dulunya hanyalah seorang clean service di Dinas Pendidikan di Surabaya, kini berhasil membangun usaha besar dan menginspirasi banyak orang, guys. Saya dulu pernah jadi cleaning service, kata Mami Hesti, di Pendidikan Surabaya. Mungkin ada yang masih ingat saya dulu, ceritanya Bunda Hesti gitu, guys. Tidak ada berbasis untuk menjadi pengusaha, tapi karena keadaan yang memaksa, dia harus keluar dari zona nyaman, ujar Hesti mengenai masa lalunya. Delta Hesti lahir di Nganjuk, guys, dan besar di Malang sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Kehidupannya, keluarganya jauh dari berkecukupan, guys. Orang tuanya Mami Hesti kerap berpindah-pindah, guys, kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun keadaan ekonominya yang sulit justru membuat keluarganya terjebak dalam lingkaran utang rentenir. Dulu maknya Mami Hesti itu dulu pun punya utang rentenir, guys, tapi ya alhamdulillah semakin hari semakin membaik lah, guys. Utang rentenir itu sangat mencekik bunganya, ya, guys, terus bertambah sehingga hutang makin banyak, guys. Dulu mamanya Mami Hesti itu, guys. Kami sekeluarga sampai stres dan orang tua akhirnya merantau ke berbagai daerah untuk bekerja. Bunda Hesti cerita gitu, guys. Ibu Hesti akhirnya merantau ke Manado untuk menjadi asisten rumah tangga, sementara ayahnya merantau ke Papua. Sementara itu Hesti yang saat itu masih berumur 18 tahun harus memutuskan apakah akan ikut dengan orang tuanya atau tinggal di Surabaya, guys. Saya pikir kalau saya ikut, saya hanya akan menjadi beban. Saya ingin melunasi utang keluarga. Ceritanya Mami Hesti gitu, guys. Tapi bagaimana caranya? Saya pun memutuskan untuk tidak ikut, dan itulah awal perjalanan saya di dunia usaha. Tutur Mami Hesti, guys. Jadi kita sekarang perjalanan kita berliku-liku ya. Semoga aja besoknya kita lebih baik dari hari kemarin lah, guys ya. Keputusan Hesti itu, Mami Hesti, untuk tidak ikut orang tuanya ternyata menjadi titik awal perjalanan suksesnya, guys. Saat itu ia sudah mulai berpacaran dengan Tom Liwafa, yang saat itu juga tengah merintis usaha kecil-kecilan, guys. Itu melihat Mas Tom, tutur Mama Hesti ya, yang waktu itu jualan stiker, guys ya,
Awalnya saya hanya membantu, tapi lama-lama saya mulai berpikir untuk mencoba usaha sendiri. Saya mulai dari jualan baju-baju bekas di pasar Gembong, Surabaya, kata Mami Hesti. Modal awalnya Mami Hesti itu minim, guys. Hanya sekitar ya 300 ribuan, guys. Ia peroleh dari Tom Liwafa dengan uang itu, guys. Membeli barang-barang bekas di pasar dan menjualnya kembali secara online. Itu, guys. Awalnya Mami Hesti usaha itu, guys. Pada tahun 2010 platform jualan beli online belum begitu populer, guys. Namun Hesti melihat ini sebagai peluang besar. Saya mulai jualan online, kata Mami Hesti, pakai BBM. Nah, waktu itu yang jualan online belum banyak, guys. Alhamdulillah, meskipun awalnya sangat sulit dan banyak rintangan, usaha saya perlahan-lahan mulai berkembang. Katanya Mami Hesti, guys. Usaha yang dimulai dari nol tersebut perlahan mulai membuahkan hasil. Mami Hesti dan Tom Liwafa kemudian memutuskan untuk membuka toko kecil di daerah Semolowaru, Surabaya. Di daerah Semolowaru, Surabaya, meskipun toko tersebut hanya kontrakan, guys, dan mereka bisa hidup serba sederhana, mereka tidak pernah menyerah, guys. Itulah, guys, waktu itu kami masih kontrak, masih pakai sepeda motor, kata Mami Hesti, untuk kirim barang, tapi kami harus bekerja keras. Hingga akhirnya usaha kami semakin berkembang berkat kerja keras dan kelihatan usaha Hesti semakin besar. Ia mulai merambah ke bagian bisnis lainnya, termasuk fashion dan kuliner. Tidak hanya itu, Mami Hesti juga aktif di media sosial, membagikan kisah suksesnya yang penuh inspirasi kepada para pengikutnya. Itu, guys. Meskipun hanya lulusan SD, Mami Hesti membuktikan bahwa pendidikan itu formal bukanlah salah satu kunci kesuksesan. Namun ia juga menekankan pentingnya pendidikan dengan semangat untuk terus belajar. Orang pikir kalau Mami Hesti yang hanya lulusan SD bisa sukses. Kenapa yang lulusan SMA atau S1 tidak bisa? Nah, itu, ya, tanya Mami Hesti. Justru karena saya hanya lulusan SD, kalian yang lebih tinggi pendidikannya harus bisa lebih dari saya. Itu, guys, kata Mami Hesti. Pendidikan formal penting, guys, tapi semangat dan kerja keras juga tidak kalah penting. Mami Hesti gitu, guys. Mami Hesti juga mengingatkan bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Semua butuh proses, ya, kesabaran dan kerja keras. Semua hal besar dimulai dari yang kecil. Jangan pernah menyerah, apalagi kita menghadapi rintangan. Itu, guys, ceritanya Mami Hesti. Itu semua orang adalah bagian dari proses yang akan menguatkan kita. Delta Hesti juga menyadari bahwa banyak orang yang menganggap bahwa mereka disebut grandiris adalah orang-orang yang mewarisi kekayaan dari orang tua. Dulu Mami Hesti, ya, dibilang grandiris Surabaya itu dibilang kekayaan warisan orang tua, gitu, guys. Hesti dan Tom Liwafa
membuktikan bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras dari nol, bukan dari warisan gitu guys. Berbeda, untuk jadi seorang kaya harus punya warisan atau fasilitas dari orang tua, tapi Mami Hesti bukan semacam itu, semuanya dari bawah. Mami Hesti memulai usaha dari kecil, perlahan-lahan berkembang hingga sekarang. Mami Hesti guys ya. Ini usaha Hesti dan Tom Liwafa telah menjalankan menjadi kerajaan bisnis yang besar. Mereka memiliki beberapa toko offline dan online yang terbesar di berbagai kota. Usaha mereka juga semakin berkembang dan berbagai inovasi dan produksi ditawarkan. Kisah Delta Hesti tentu saja menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya generasi muda, dari seorang yang hanya lulusan SD dan mulai karir sebagai cleaning service. Memulai karirnya dengan cleaning service, Mami Hesti berhasil membuktikan bahwa siapapun bisa meraih kesuksesan jika memiliki tekad dan kerja keras. Saya ingin semua orang, terutama anak-anak muda, untuk tidak menyerah dengan keadaan. Jangan pernah merasa minder hanya karena latar belakang pendidikan atau keadaan. Kesempatan untuk sukses, asal mau berusaha dan terus belajar, pesan Mami Hesti. Mami Hesti juga berpesan agar generasi muda tidak cepat puas dan selalu mencari peluang baru. Selain berpikir positif dan melihat peluang di setiap kesulitan, jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi, karena dunia terus berkembang ya. Dunia terus berkembang, kata Mami Hesti ya. Nah, kisah hidup Delta Hesti ya, yang disapa kerap Mami Hesti, adalah bukti nyata bahwa kesuksesan tidak datang secara instan guys. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keuletan, siapapun bisa meraih impian mereka, meskipun harus mulai dari bawah. Mami Hesti menunjukkan bahwa pendidikan formal bukanlah salah satunya jalan menuju kesuksesan, tapi semangat untuk terus belajar dan berkembang adalah kuncinya. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kisah Mami Hesti memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus berjuang. Tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Itu guys, ceritanya Mami Hesti ya, dulunya sampai sukses sekarang guys. Oke guys, cerita Mami Hesti ini semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya ya. Kita tetap semangat walaupun hidup kita masih amburadul, urat marit, kita tetap semangat. Usaha tidak akan dikhianati hasil. Oke. Selamat siang, salam sobat ngarit Nusantara, salam sahabatan. Kalau ada kata-kata salah, saya yang salah, mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.